Halo, selamat pagi. Saya Agung Nugraha, mahasiswa Industrial Engineering, Universitas BINUS Online. Pada kesempatan kali ini akan memberikan presentasi terkait model rantai Markov pada agen penyewaan mobil, yaitu analisis distribusi dan prediksi jangka panjang. Case study. Sebuah agen penyewaan mobil memiliki kantor di Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Agen ini menyediakan penyewaan satu arah dan dua arah, sehingga mobil yang disewa dari satu lokasi dapat berakhir di lokasi lain. Data statistik menunjukkan bahwa pada akhir setiap minggu, 70% dari semua penyewaan adalah dua arah. Latar belakang masalah. Kasus ini melibatkan agen penyewaan mobil dengan kantor di 4 kota. Agen memulai dengan 100 mobil di setiap lokasi. 70% penyewaan adalah dua arah. Artinya, mobil yang disewa akan kembali ke lokasi asal. Kemudian sisanya 30% adalah satu arah. Dari Phoenix, 20% ke Denver, 60% ke Chicago, dan 20% ke Atlanta. Dari Denver, 40% ke Atlanta, 60% ke Chicago. Dari Chicago, 50% ke Atlanta, dan 50% ke Denver. Dari Atlanta, 80% ke Chicago, 10% ke Denver, 10% ke Phoenix. Kasus penyewaan mobil ini dimodelkan dalam bentuk rantai Markov. Rantai Markov adalah model probabilistik di mana lokasi mobil minggu depan hanya bergantung pada lokasi saat ini. Dari keempat kota, kita mendefinisikan menjadi 4 state, yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Dan dari keempat kota ini kita probabilitaskan transisi yang berdasarkan pada 70% penyewaan dua arah dan 30% penyewaan satu arah, sehingga didapatkan bentuk matriks transisi 4x4 seperti yang ada di gambar. Distribusi mobil dalam 2 minggu selanjutnya. Pada awalnya, jumlah mobil di setiap lokasi adalah 100, dengan total 400 mobil di 4 lokasi. Vektor distribusi awal, yaitu VO, dengan jumlah 100 mobil di setiap lokasi, kemudian didistribusikan ke kota yang lain. Distribusi setelah N minggu menggunakan rumus Vn sama dengan VO dikali T pangkat N. Dari rumus tersebut didapatkan bahwa jumlah mobil yang didistribusikan setelah 1 minggu di Phoenix menjadi 73 mobil, di Denver 94 mobil, di Chicago 130 mobil, di Atlanta 103 mobil. Jumlah ini didapat dari 100 mobil di setiap lokasi, kemudian dikalikan dengan matriks yang ditunjukkan di slide sebelumnya. Kemudian setelah 2 minggu, jumlah mobil di setiap kota menjadi di Phoenix 54 mobil, di Denver 92 mobil, di Chicago 145 mobil,
dan di Atlanta 107 mobil. Dari sini kita menganalisa dalam 2 minggu mobil cenderung berpindah ke Chicago dan Atlanta. Ditunjukkan dengan kenaikan jumlah mobil yang signifikan. Sementara di Phoenix mengalami penurunan tajam. Ini disebabkan oleh probabilitas transisi yang lebih tinggi menuju kota yang lain. Untuk kota Denver relatif stabil. Dari keseluruhan total mobil tetap berjumlah 400, menunjukkan tidak ada kehilangan mobil. Jika tren ini berlanjut, distribusi akan mendekati steady state. Analisis masalah ketersediaan ruang jangka panjang. Setiap lokasi ditentukan maksimal 110 mobil. Untuk jangka panjang, kita evaluasi distribusi stasioner atau R, di mana R sama dengan R dikali T dan sigma R sama dengan 1. Distribusi jangka panjang untuk 400 mobil adalah R dikali 400. Dari rumus ini didapat nilai distribusi stasioner tiap kota. Distribusi jangka panjang untuk Phoenix yaitu 12 mobil, Denver 97 mobil, Chicago 165 mobil, dan Atlanta 124 mobil. Kemudian dievaluasi apakah hasilnya exceed 110 atau tidak. Jika lebih dari 110, maka merupakan sebuah masalah. Jika di bawah atau lebih kecil dari 110, bukan merupakan masalah. Dari hasil yang didapat, bahwa jumlah mobil di Phoenix 12 mobil lebih kecil dari 110, ini bukan sebuah masalah. Kemudian dari Denver 97, ini juga bukan masalah. Dan di Chicago 165 mobil, ini jumlahnya lebih besar dari 110, ini merupakan sebuah masalah. Kemudian di Atlanta juga sama, jumlahnya 124, lebih besar dari 110, ini juga merupakan sebuah masalah. Dari keseluruhan, kita menganalisa ada masalah ketersediaan ruang jangka panjang di Chicago dan Atlanta karena distribusi stasioner melebihi kapasitas maksimal, yaitu 165 untuk Chicago dan 124 untuk Atlanta. Ini berarti dalam jangka panjang mobil akan terkonsentrasi di Chicago dan Atlanta akibat alur transisi yang condong ke sana. Kemudian di Phoenix akan kekurangan mobil yang memungkinkan perlu redistribusi manual. Kemudian untuk solusi potensialnya, agen perlu mengintervensi seperti mengirimkan ulang mobil atau menyesuaikan harga untuk mengubah probabilitas transisi ini. Kemudian rata-rata jumlah minggu sebelum mobil dikembalikan. Dalam rantai Markov ergodik, rata-rata waktu kembali ke state asal adalah M sama dengan 1 dibagi R, di mana R adalah probabilitas stasioner untuk state, yang mewakili expected number of states hingga mobil kembali ke lokasi asal setelah didistribusikan. Dari sini kita mendapatkan hasil per lokasi berdasarkan R. Untuk rata-rata jumlah
pengembalian di kota Phoenix yaitu 32 minggu, di Denver 4 minggu, di Chicago 2 minggu, dan di Atlanta 3 minggu. Mobil di Phoenix jarang kembali karena outflow tinggi dan inflow rendah. Kemudian di Chicago, waktu kembali sangat singkat, artinya mobil cenderung bertahan atau kembali cepat karena inflow yang tinggi. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan ketidakseimbangan. Mobil dari Phoenix cenderung lama atau dikatakan seperti hilang. Sementara di Chicago dan Atlanta lebih sering kembali. Rata-rata global bisa dihitung sebagai weighted average berdasarkan R. Tapi pertanyaannya fokus pada sebelum mobil dikembalikan ke lokasi asalnya, sehingga per lokasi lebih relevan. Ini berguna untuk perencanaan inventory, misalkan prioritas redistribusi dari Chicago atau dari Atlanta ke Phoenix. Kesimpulannya, Markov chain menunjukkan Chicago dan Atlanta berpotensi over capacity, sedangkan Phoenix kekurangan armada. Kemudian dari waktu kembali, mobil ke Phoenix lebih lama dibanding waktu kembali ke Chicago. Yaitu di Chicago waktu kembali paling cepat sekitar 2 minggu. Kemudian redistribusi armada diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.